Jazakumullah khairan katsira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Alhamdulillah amin. Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat istimewa ini, nikmat kebersamaan, nikmat kemudahan untuk kita bisa bersama-sama dalam majelis yang insya Allah penuh kemanfaatan dan keberkahan ini. Kita berbagi nasihat dari para ulama, berbagi hikmah, berbagi motivasi dan semangat. Itu semua yang perlu dan yang kita perlukan ya dalam hidup ini insya Allah. Agar supaya kita dalam menjalani proses penunaian amanat yang kita upayakan untuk kita tunaikan secara baik, itu mengalami peningkatan. Jadi artinya proses penunaian amanat yang terus kita lakukan setiap saat, setiap hari, itu agar supaya pertama bertahan, istiqomah, bahkan juga meningkat kualitas maupun kuantitasnya, maka itu harus diikuti dan disertai dengan proses pembelajaran. Jadi artinya bahwa itu otomatis begitu. Jadi proses pemberian, jadi kita terus memberikan layanan, memberikan pemberian dan seterusnya itu agar supaya tetap bisa istiqomah dan kemudian bahkan meningkat, maka proses pengabdian, proses penunaian amanat kita dalam hidup ini itu harus disertai dengan proses pembelajaran. Proses kita ngangsu. Jadi tidak hanya ngangsu kawruh dalam rangka untuk menambah ilmu. Jadi tapi juga ngangsu pengalaman, ngangsu hikmah, ngangsu motivasi, ngangsu semangat. Mengapa demikian? Karena jadi di satu sisi manusia ini adalah makhluk yang hebat. Jadi memang unik ya manusia ini. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga bukti sejarah, manusia itu memiliki potensi yang dahsyat. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada manusia ini melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan bisa melebihi malaikat. Jadi gitu. Nah, di satu sisi jadi punya kelebihan, punya potensi yang hebat sekali. Dan karena itu maka Allah memberikan amanat dalam kehidupan dunia ini, di mana amanat itu bahkan bumi dan langit itu ketika ditawari dalam tanda kutip untuk menanggung dan menerima amanat itu mereka tidak sanggup. Bumi langit tidak sanggup, fahamalahal insan, tapi manusia itu menyanggupi. Artinya bahwa dia memberikan atau memiliki potensi yang dahsyat. Potensi yang dahsyat. Allah memberikan dalam dirinya itu potensi yang luar biasa. Dan ini sering tidak kita sadari. Artinya itu fakta, ditambah lagi memang dari bukti. Betapa dalam sepanjang sejarah itu ada karya-karya
yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang seperti kita juga, itu mungkin ketika kita mendengar atau membaca ceritanya dan mendapat gambarannya, itu nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Baik di bidang keilmuan ataupun yang lainnya. Yang semuanya itu membuktikan betapa dahsyatnya potensi manusia. Itu di satu sisi, tapi di sisi yang lainnya, manusia disebut juga sebagai makhluk yang lemah. Sangat lemah sekali. Jadi, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Punya kelemahan. Dari situ. Terus gimana itu? Itu kan bertentangan, tidak. Manusia selalu punya dua sisi itu. Sisi kehebatan, sisi kekuatan yang luar biasa, itu ada dalam diri manusia. Tapi manusia juga punya sisi kelemahan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi kelebihan, kekurangan itu seperti itu. Jadi ada potensi iman, ada yang dibahasakan dalam surat Asy-Syams itu potensi fujur. Nah, ada potensi kemampuan kecerdasan. Tapi juga di sisi lainnya, itu manusia juga punya sifat kebodohan. Nah, baik. Artinya bahwa dari situ maka kemudian dia hebat. Dia punya potensi luar biasa, tapi itu perlu faktor-faktor lain. Jadi faktor lain yang menutup sisi kelemahannya gitu. Jadi, nah tadi itu bahwa dia kuatnya itu ketika sisi-sisi kelemahan itu ditutup. Begitu. Insya Allah begitu. Nah, dari situ maka kemudian agar supaya kita bisa menggali potensi-potensi luar biasa dalam kita, jadi sebagai manusia hamba cipta Allah Ta'ala ini, itu jangan sampai itu kemudian terkalahkan oleh menonjolnya sisi kelemahan kita. Nah, dari sini maka kemudian proses upaya kita untuk memberikan kontribusi dalam menunaikan peran dalam kehidupan ini itu harus diimbangi dengan terus kita belajar. Jadi proses pembelajaran, proses untuk kita ngangsu kauruh, proses untuk kita ngangsu pengalaman, proses untuk kita ngangsu jadi hikmah, jadi inspirasi, motivasi dari orang lain itu terus perlu kita lakukan seiring dengan proses yang sedang kita jalani dalam rangka menunaikan amanat. Itu baru bisa seimbang. Baru kemudian nanti kita ada dan kita temukan hasil yang luar biasa itu. Coba silahkan baca riwayat dan biografi para ulama agung. Apakah mereka menjadi hebat seperti itu sejak lahir langsung hebat. Jadi gitu. Terus kemudian kehebatan itu didapat mungkin dari setelah tidur dia jadi hebat, bangun langsung hebat gitu. Nggak ada ceritanya semuanya. Jadi kehebatan itu silahkan baca tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Jadi gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi. Jadi gitu. Itu kita ketika mengetahui prestasi, karya, kontribusi, peran, kita katakan nggak masuk akal. Nah, itu tidak begitu saja. Silahkan baca riwayatnya dalam proses mereka membentuk diri mereka sendiri. Proses belajarnya, proses mujahadahnya, itu juga sama. Sebagaimana prestasinya kita katakan nggak masuk akal, proses yang mereka tempuh dalam rangka untuk membentuk dirinya, ngangsu kawruh dan semacam itu juga nggak masuk akal. Jadi gitu. Jadi seperti itu memang seimbang. Baik, insya Allah itu, dan ini merupakan bagian dari upaya kita insya Allah untuk ngangsu pengalaman, ngangsu hikmah. Cuman konteksnya di sini kita take and give insya Allah.
dan kita belajar bareng dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, penjelasan tentang etika-etika para pengemban risalah Al-Quran atau para pembawa pajak Al-Quran, insyaallah. Baik, kita masih berada di dalam bagian subtema di dalam bab adab muallimil Quran wa muta'allimi. Etika dan adab pengajar Al-Quran, guru Al-Quran dan murid Al-Quran. Jadi pengajar dan pembelajar Al-Quran. Dan kita masih di bagian adab-adab yang harus dimiliki oleh pengajar Al-Quran. Untuk selanjutnya nanti kita akan pindah dan lanjut dengan adab-adab pembelajar Al-Quran. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-7. Jadi 6 poin sebelumnya sudah kita baca. Nah yang ke-7 ini disebutkan oleh Imam Nawawi, fasal wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin. Jadi dan hendaklah sang guru Al-Quran, pengajar Al-Quran, ustadz-ustadzah Al-Quran, kiai bunyai Al-Quran itu tidak merasa besar diri. Jadi rasa tinggi, sombong terhadap pelajar, para pembelajar, murid-muridnya, santri-santrinya. Ini coba bayangkan. Nanti kita akan bicara tentang bahwa ini guru. Jadi ini guru. Jadi guru yang tidak boleh jadi tidak sombong kepada muridnya. Jadi apalagi nanti guru terhadap sesama guru, murid terhadap sesama murid, murid apalagi terhadap gurunya. Jadi kita sebutkan Imam Nawawi mendahulukan membahas tentang adab guru itu supaya ini jadi teladan. Jadi supaya jadi teladan. Ini kalau dalam hal sikap tawadhu misalnya, bahwa kalau murid-murid itu sudah melihat pada gurunya sikap tawadhu, untuk mereka kemudian bisa belajar tawadhu, bersikap tawadhu, bukan nggak perlu diajari, nggak boleh diberitahu. Jadi gitu. Langsung praktek karena melihat langsung dari praktek gurunya. Lu ini guru saja tawadhu kepada kita, apalagi kita. Itu jadi di sini. Nah itu bal yalinu lahum wa yatawadhu lahum. Namun jadi tidak boleh dia merasa sombong, bersikap sombong terhadap murid-muridnya. Namun dia guru ini harus bersikap lembut, tawadhu kepada mereka. Disebutkan faqad jaa fi tawadhu'i li ahadin nas asya' katsirah ma'rufah. Jadi banyak dalil yang terkait perintah tawadhu kepada semua orang. Jadi bahwa orang ketika diperintahkan tawadhu itu tidak ditanya maksudnya kepada siapa. Udah prinsipnya tawadhu kepada siapa saja. Itu umum, bertawadhulah, jangan sombong. Tanpa melihat sasaran atau siapanya. Nah itu kepada orang secara umum saja diperintahkan untuk tawadhu, apalagi nah itu fakaifa biha ula'il ladzina hum bimanzilati auladihi ma'amahum 'alaihi min al-ishtighal bil Qur'an ma'ama lahum 'alaihi min haqqin as-suhbah wa taraddudihim ilaihi. Jadi perintah seseorang tawadhu termasuk guru, ustadz-ustadzah, kiai. Jadi perintah tawadhu itu berlaku kepada mereka untuk umumnya orang, bagi umumnya orang. Jadi untuk umumnya orang saja mereka diperintah tawadhu, apalagi ini kepada murid-murid santri-santri Al-Quran. Artinya mereka punya hak agar supaya guru tawadhu kepada mereka itu, jadi hak untuk guru tawadhu kepada mereka itu ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah jadi mereka
Jadi mereka itu para murid itu ada di posisi seperti anak-anaknya sendiri. Jadi guru itu perlu melihat murid-muridnya, santri-santrinya itu seperti melihat anak-anaknya sendiri. Nah, bagaimana dia harus bersikap? Jadi sebagaimana orang tua harus jaga sikapnya kepada anak-anaknya, di hadapan anak-anaknya, itu salah satu motivasinya adalah bagaimana agar supaya mereka tidak melihat sesuatu yang negatif. Lalu kemudian itu akan berpengaruh dan mereka contoh. Nah, seperti itu juga seharusnya seorang guru, seorang ustadz-ustadzah, seorang kiai itu bersikap di hadapan murid-muridnya itu didasarkan pada pandangan. Jadi seolah-olah murid-murid itu anak-anaknya. Nah, bagaimana dia harus bersikap di depan anak-anaknya, itu juga yang perlu ditunjukkan pada saat dia bersikap atau berada di tengah murid-muridnya. Itu pertama. Faktor yang membuat guru itu harus lebih tawadhu kepada murid-murid. Jadi pertama perintah umum, yang kedua bahwa mereka itu punya posisi yang khusus. Jadi gitu. Yang harus dipandang seperti anak-anak sendiri. Yang kedua adalah bahwa yang membuat mereka lebih berhak untuk diberikan sikap tawadhu oleh guru adalah mereka ini ahli Al-Qur'an. Memang masih pembelajar, masih murid, tapi kan pembelajar ilmu Al-Qur'an. Jadi gitu. Kesibukan seseorang dengan sesuatu itu akan memberikan derajat, mengangkat derajatnya sesuai dengan derajat kemuliaan sesuatu yang membuatnya sibuk. Jadi gitu. Al-Quran mulia sekali. Siapapun yang berurusan dengan Al-Quran, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, itu juga ikut terangkat derajatnya. Meskipun dia seorang anak, meskipun dia seorang santri, meskipun dia seorang murid. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, ma'amalahum alaihi min haqqi suhbah. Ini para santri ini punya hak ketiga untuk lebih ditawadhui, yaitu haqqus suhbah. Jadi hak persahabatan. Jadi hak kebersamaan. Jadi orang yang lebih banyak bersama-sama kita, jadi gitu, bersama kita, apapun statusnya, dalam belajar bersama, kerja bareng, aktivitas, jadi kebersamaan itu punya hak khusus. Jadi sering bepergian bareng, melakukan pekerjaan bareng, ada tugas bersama. Mereka yang selalu bersama dengan kita itu punya hak khusus. Apapun sifatnya. Nah, ini kan murid selalu bersama gurunya itu untuk belajar. Mereka punya hak spesial. Jadi gitu. Dalam bentuk sikap-sikap baik itu. Kalau sang guru kepada orang yang baru dikenal sekali saja itu bersikap baik, kan manusia itu biasanya. Itu biasanya kalau dengan orang yang belum dikenal, ketemu baru sekali malah menunjukkan sikap tawadhu gitu. Hati-hati bersikap. Tapi dengan yang tiap hari bersama, yang seharusnya secara itu, yang bersama tiap hari itu lebih berhak. Lebih berhak terhadap sikap baik dari yang bersangkutan daripada orang yang baru dia ketemu. Orang yang baru dikenal. Tapi biasanya orang itu, sikap tawadhu'nya, sikap baiknya itu lebih ditunjukkan kepada orang yang baru kenal. Sementara orang yang tiap hari bersama-sama, itu biasanya tidak lagi dijaga. Itu nggak benar, itu kebalik. Jadi gitu. Jadi kebersamaan itu memberikan hak khusus. Hak khusus dalam segala kebaikan. Insya Allah, termasuk diantaranya sikap tawadhu. Itu faktor ketiga. Nah, faktor keempat, wa taraddudihim ilaihi. Jadi seringnya murid-murid santri-santri itu datang, mendatangi sang guru untuk belajar, untuk itu harus dihormati. Itu dihormati dan dimuliakan. Jadi begitu. Nah, terus kemudian ada riwayat yang meskipun dhaif, tapi sebagai penyemangat dikutip oleh beliau. Ini riwayat Imam Ibnu Sunni
diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allimuna minhu. Bersikap lembutlah, merendahlah kepada atau terhadap orang-orang yang engkau ajar dan kepada orang-orang di mana kalian belajar darinya. Artinya ini perintah untuk bersikap lembut itu bersikap lembut, tawadhu kepada guru dan juga murid dan juga guru. Terus kemudian ini salah seorang ulama hadis jadi mengatakan wa an Ayyub As-Sikhtiyani radhiyallahu anhu rahimahullah qala yanbaghi lil alim ay yada' at-turab ala ra'sihi tawadhu'an lillahi ta'ala. Ini penting. Jadi sepatutnya seorang ulama itu meletakkan pasir itu di atas kepalanya sebagai bentuk sikap tawadhu kepada Allah. Jadi bagi yang ingin dan berusaha untuk menjadi tawadhu bagaimana caranya, itu ingat kata-kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi diibaratkan itu tawadhu itu dengan meletakkan pasir. Itu meletakkan pasir itu tidak hanya bermakna bahwa dia ngambil pasir kemudian diletakkan di kepalanya, tapi itu menggambarkan bahwa jadi dia memposisikan kepalanya yang merupakan bagian anggota tubuh termulia paling hormati itu di pasir. Di pasir. Itu gambaran tawadhu itu di pasir, artinya di tanah berarti. Jadi merendahkan. Tapi ini merendahkan untuk siapa? Itu untuk Allah. Karena Allah. Sehingga jangan pandang, jangan lihat kepada siapa kita bertawadhu. Tapi dasar yang harus kita ingat bahwa kita tawadhu itu hakikatnya tawadhu lillah. Tawadhu kita karena Allah. Apalagi ini terhadap para pembelajar Al-Quran. Jadi sebetulnya guru tadi itu supaya tidak terpengaruh. Masa kok saya harus tawadhu kepada anak-anak krucil-krucil gitu. Jadi ada ini seperti anak saya, seperti cucu saya ini itu. Itu untuk supaya dia lebih mudah dalam melakukan itu, maka ini kata-kata Imam Ayyub itu ibaratnya dia meletakkan pasir di kepalanya atau bahkan menundukkan kepalanya itu ke pasir, ke tanah. Itu bukan karena si A, si B, si C yang ada di hadapannya, tapi maksudnya hakikatnya dia sedang bertawadhu kepada Allah karena Allah. Apalagi di sini mereka itu sibuk dalam mempelajari kalamullah, firman Allah Ta'ala. Jadi dasarkan sikap tawadhu itu bahwa kita bertawadhu untuk Allah karena Allah, untuk Al-Quran kalamullah. Itu insya Allah. Jadi gitu. Karena kalau yang kita pandang itu orang, kayaknya kok nggak pantas dia. Seolah-olah kita merendahkan diri kita dan membuat kita hina rendah di hadapannya. Tidak. Jadi kita mendasarkannya pada bahwa tawadhu itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memandang kepada siapa kita bersikap. Yang kedua bahwa tawadhu kita itu hakikatnya itu kepada Allah dan untuk Allah. Kalau pikiran kita ke sana, insya Allah akan lebih mudah untuk melaksanakan atau menjalankan sikap tawadhu itu tanpa pandang bulu kepada siapa kita bersikap. Nah ini fokusnya kepada para pembelajar dan murid serta santri Al-Quran, itu mereka dengan statusnya itu lebih berhak untuk guru memberikan sikap tawadhu kepada mereka. Jadi bukan hanya itu hak mereka dan kewajiban kita, ya gitu. Tapi di situ juga ada hikmah dan ada manfaat sebagai memberikan pembelajaran. Harapannya mereka akan mengambil keteladanan dari situ. Baik, itu yang ketujuh, sikap tawadhu. Pasal berikutnya yang ke-8, wa yambaghi ayu addibal muta'allimu ala tadriji bil adab saniyah
wasyamil mardiyah. Jadi patutlah bagi seorang guru Al-Quran, seorang ustadz, ustadzah, seorang kiai yang mengajari murid dan santri-santrinya ilmu Al-Quran, patutlah dia, sang guru itu mendidik murid, siswa-siswi atau santriwan, santriwati. Apa yang dididikkan? Dididik untuk secara bertahap itu memenuhi adab-adab yang terpuji, adab-adab yang baik, dan sifat-sifat yang terpuji, serta wariyadat an-nafsihi bit-daqaiqi al-khafiyah. Jadi melatih dirinya agar supaya murid atau santri tadi itu melatih dirinya dengan hal-hal yang tersembunyi. Jadi maksudnya membentuk kepribadiannya termasuk dalam hal-hal yang tersembunyi biasanya. Hal tersembunyi itu seperti misalnya supaya bagaimana tidak punya sifat hasud, sifat dengki, sifat iri, sikap sombong, itu dipantau dalam dirinya. Jadi gitu. Atau merasa apa tertentu gitu, merasa hebat atau apa kayak gitu, itu perlu dipantau oleh guru. Jadi wa yu'awidahu, dan sepatutnya sang guru itu membiasakan. Jadi membiasakan sang murid asyanata fi jami' umurihil batinati wal jaliyah. Membiasakannya untuk menjaga diri, melindungi diri. Jadi gitu, menjaga diri, menjaga kehormatan diri dalam seluruh urusan, baik batin maupun lahir. Jadi urusan apapun. Jadi yang tampak maupun yang tersembunyi itu dia berusaha untuk menjaga keterpeliharaan, keterlindungan diri dan kehormatannya. Jangan sampai ada sikap-sikap yang itu akan merendahkan kehormatannya, menghilangkan kemuliaannya, jadi gitu, menjatuhkan martabatnya sebisa mungkin gitu. Jadi wa yuharridhahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlasi wa sidqi wa husnin niyyah, dan memotivasi. Guru itu memotivasi murid baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Jadi dengan nasihat maupun dengan contoh praktek keteladanan. Itu diulang-ulang. Gitu. Yang dimotivasi untuk apa? Dimotivasi untuk selalu ikhlas. Baik dengan nasihat, cerita, ujangan, atau dengan contoh bukti dari guru yang bisa diketahui oleh murid itu. Itu Masya Allah, berarti ini guru kita, ustadz-ustadzah kita, Masya Allah. Terlihat dari pengorbanannya. Terus yang sudah kita sebutkan gitu. Jadi semangat memberikan manfaat kepada atau untuk murid-muridnya itu Masya Allah. Nah, dari situ murid akan menangkap bahwa Masya Allah ini memang betul-betul guru ini tulus, ikhlas. Nah itu menyemangati, memotivasi murid untuk, dan itu diulang-ulang baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, dengan contoh praktek, diulang-ulang begitu agar ikhlas, agar jujur, dan agar menjaga niat yang baik. Jadi gitu. Seperti apa ya? Diingatkan. Di samping dari upaya praktek dari guru itu dia juga berusaha untuk mengingatkan. Jadi dari waktu ke waktu, ketika ada momen-momen tertentu, jadi gitu, yang relevan ya, maka misalnya melewati saat membaca Al-Quran, lewat ayat tentang ikhlas. Jadi lewat ayat tentang ikhlas, lewat ayat tentang ini, lewat ayat tentang apa, tentang ikhlas, lewat ayat tentang apa saja gitu. Jadi gitu.
Iya, mungkin yang ada suara barangkali bisa di-mute ya. Untuk nanti ini. Sirat ya, yang betul mungkin. Baik, mohon maaf. Jadi kita eh, guru itu menyemangati, memotivasi dengan kata dan perbuatan diulang-ulang, itu dengan apa? Dengan untuk supaya ikhlas, jujur, menjaga niat baik, jadi gitu. Menjaga niat baik dan kemudian apa itu juga wa muraqabatillahi fi jamil lahadzat. Melatihnya untuk selalu muraqabah. Jadi mengingatkan selalu tentang bahwa Allah itu hadir selalu dalam kehidupan kita. Allah itu mengawasi, Allah itu melihat. Itu terus diingatkan terus gitu agar supaya muraqabah. Dalam setiap saat wa yu'arifu anna lidzalika ya. Dan dikatakan wa yu'arifu anna dzalika tanfatihu alaihi anwarul ma'arif wa yansharihu sadruhu. Ya intinya di sini bahwa hal itu semuanya lah yang ketika itu dimiliki, didapat dan dimiliki oleh murid, itu semuanya, keadaan itu semuanya, sifat itu semualah yang akan membuat itu cahaya-cahaya pengetahuan itu terbuka untuknya. Jadi dadanya juga siap untuk menerima ilmu. Jadi gitu. Lalu kemudian disebutkan bahwa sumber-sumber hikmah, jadi gitu. Sumber-sumber hikmah dan rahasia ilmu itu akan terpancar dan kemudian semuanya itu akan dia dapat. Nah, yang dahsyat adalah bahwa itu semuanya akan membuat Allah memberkahi ilmunya, memberkahi keadaannya, dan membuatnya itu terbimbing lalu. Jadi mendapatkan taufik Allah Ta'ala, terbimbing, terarahkan, baik dalam sikap, perilaku, perbuatan, dan juga perkataan. Jadi ini sangat penting sekali bahwa kita dalam hidup ini itu butuh taufik, butuh bimbingan Allah, butuh arahan Allah, dan itu kita rasakan. Kita rasakan. Jadi artinya bahwa kalau taufik itu kita dapatkan tentu melalui upaya kita taqarrub Allah. Melalui taqarrub Allah. Dan itu kita coba artinya bahwa ketika kita mau melakukan tugas-tugas tertentu, tugas itu spesial, tugas itu tidak mudah. Nah, ketika kita punya tugas-tugas, kita punya tugas-tugas khusus, di mana kita, Masya Allah, kita sendiri dak-dikduk atau apa kayak gitu. Nah, kita ingin agar lancar itu, Masya Allah, di situ. Jadi siapkan diri, lakukan apa yang insya Allah dengan apa yang kita lakukan dalam konteks taqarrub ilallah itu, yang mampu kita lakukan, itu akan membuat kita berhak mendapatkan taufik Allah. Itu kita akan rasakan. Kita akan rasakan. Usahakan sebisa mungkin jangan melakukan hal yang sia-sia sebelumnya. Lakukan apapun yang bermanfaat, tilawah Al-Quran, zikir, istighfar khususnya, ta'awudz. Jadi sholat tepat waktu. Jadi jangan nunda-nunda. Tambah dengan sholat rawatib. Jadi waktunya duha, sholat duha. Jadi seperti itu. Intinya persiapkan betul, lakukan betul. Jadi dalam rangka mengundang taufik Allah itu dengan upaya itu kita akan rasakan. Kita akan rasakan bahwa memang betul-betul dalam kita menjalankan tugas itu akan dimudahkan. Tapi sebaliknya, coba ingat-ingat dari pengalaman kita pribadi.
Jadi gitu. Ketika kita punya tugas khusus di satu pagi atau di satu hari, terus kemudian kita tengok, jadi gitu. Ini kok banyak kendala ya, kok banyak masalah, kok saya nggak fokus ya. Itu coba evaluasi bagaimana semalam tidurnya. Nyunah atau nggak nyunah waktu tidur itu. Sempat wudhu atau tidak. Jadi gitu. Sempat membaca ayat kursi atau membaca al-ikhlas al-falaq an-nas, sempat doa. Jadi tidur atau tidak. Terus lanjut dengan bagaimana bangunnya. Yang seperti itu tuh umumnya paling juga itu tidurnya nggak nyunah, kemudian bangunnya juga nggak nyunah karena kesiangan, jadi gitu. Akhirnya bagi yang putra akhirnya nggak sempat ke masjid, jadi terus kemudian yang putri mungkin juga tidak langsung bersiap ketika mendengar azan, masih lambat karena waktu subuh kan panjang gitu, nggak segera, jadi gitu. Terus juga nggak tilawah, terus juga malah melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu hampir bisa dipastikan ketika kita melakukan tugas-tugas yang spesial khusus gitu, terus banyak kendala, banyak gangguan, banyak tidak lancarnya, itu pasti kita belum mempersiapkan diri untuk dalam rangka mengundang taufik Allah. Jadi gitu. Nah, di sini dalam kota belajar gitu. Pembelajaran Al-Qur'an itu sangat butuh taufik Allah Ta'ala. Menunaikan tugas-tugas, menunaikan amanat sangat butuh. Yaitu, maka apapun tugas yang mau kita lakukan, itu persiapkan diri dengan melakukan hal-hal, amal-amal, upaya taqarrub ila Allah dalam rangka mengundang taufik Allah. Jangan malah sebaliknya yang dilakukan. Jadi ketika terjadi sebaliknya, itu langsung kita rasakan. Jadi serba nggak lancar, ada saja gangguannya, ada saja masalahnya. Terus nanti hasilnya sangat tidak memuaskan. Tapi ketika tadi kita sudah persiapkan diri kita dan kita lakukan hal-hal yang tadi dalam rangka mengundang taufik Allah, itu kita merasa terbimbing dan kemudian hasilnya juga lebih baik. Insya Allah gitu. Baik. Berikutnya pasal yang ke-9, ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Mengajarkan ilmu dalam hal ini Al-Qur'an kepada para murid, para santri itu fardu kifayah. Ini normatif ya, umumnya begitu. Jadi tentu selama yang lainnya ada. Jadi ini ada misalnya dalam satu kampung, dalam satu tempat gitu. Jadi ini ada yang mau belajar. Terus di situ ada sekian guru. Jadi misalnya bahwa yang dibutuhkan 2-3 guru. Terus kemudian yang ada di situ 10 guru. Misalnya gitu. Jadi 10 guru itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, tapi ketika di satu tempat untuk mengajarkan ilmu Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an misalnya dan juga ilmu yang lainnya, itu tidak ada yang cocok, tidak ada yang mampu, tidak ada yang pantas, tidak ada yang kompeten kecuali satu orang. Maka fardu itu menjadi fardu ain untuk satu orang itu. Begitu juga bukan hanya satu, misalnya bahwa butuhnya itu 3. Yang ada hanya 3, ya begitu. Butuhnya 10, yang ada memang 10. Itu fardu ain untuk mereka semuanya. Insya Allah itu. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'limu bi ba'dihim. Jadi jika ada sekelompok guru di mana kebutuhan taklim, kebutuhan pengajaran itu cukup dengan sebagiannya saja, tidak harus semuanya. Fa inim tana'u kulluhum asimu. Tapi semuanya tidak ada yang mau bergerak, tidak ada yang mau menunaikan kewajiban mengajar itu. Maka asimu mereka semuanya dosa. 10 orang, sebenarnya dibutuhkan 3 atau 4. Tapi tidak ada satupun yang bergerak dan mau menunaikan tugas itu.
Akhirnya yang dosa ke-10-10-nya. Wa in qama bihi ba'dhum saqatal haraju 'alal baqin. Jadi, tapi ketika ada sebagian yang sudah mau menunaikan tugas dan kewajiban itu, ya, dengan catatan saqatal haraju 'alal baqin, maka gugurlah dosa kesalahan itu dari yang lainnya. Tapi dengan syarat bahwa sebagian yang sudah menunaikan kewajiban itu memang dirasa cukup. Yang disebut fardu kifayah dalam hal apa saja itu kan fardu itu kan wajib, kifayah itu cukup. Jadi sesuatu dikatakan hukumnya fardu kifayah itu artinya jadi kewajiban ini wajib, hukumnya wajib, hatal kifayah. Hukum wajib itu berlaku sampai cukup. Maksudnya ketika kewajiban itu sudah ada yang menunaikannya sampai batas cukup tadi, butuh 3 guru, jadi gitu. Kalau baru 1 yang melakukan belum cukup kan, masih wajib hukumnya. Baru 2 kurang 1 masih wajib, kayak gitu. Ketika sudah 3 sesuai dengan kebutuhan, karena yang dibutuhkan 3 guru, terus kemudian ada 3 guru yang siap melaksanakannya, nah di situ berarti sudah cukup. Nah, kewajiban fardu kifayah ketika sudah cukup tertutup, maka kewajiban itu jadi gugur. Hukumnya berubah menjadi sunnah bagi yang lainnya. Enggak jadi wajib itu. Jadi ini yang sering tidak dipahami banyak kalangan ketika bicara tentang fardu kifayah. Jadi gitu, bahwa ketika bicara mengajarkan fardu ini bagi yang mampu, iya kan fardu kifayah. Dia mengatakan fardu kifayah, tapi itu misalnya membantu fakir miskin, apa itu fardu kifayah. Jadi kan nggak harus saya. Terus berdakwah, beraktivitas dakwah kan fardu kifayah. Jadi menyebutkan hukum fardu kifayah itu sebagai alasan untuk dia tidak menunaikan atau untuk dia tidak berkontribusi, karena toh cuma fardu kifayah. Berarti seandainya saya tidak melakukannya kan tidak wajib atau tidak dosa. Nah, seperti pemahaman seperti itu salah. Jadi betul kalau fardu kifayah itu bisa gugur dosa, gugur hukum wajib dan dosa bagi orang yang tidak melakukannya ketika sudah ada yang melakukannya. Tapi dengan syarat bahwa dengan adanya yang sudah melakukan kewajiban itu, menunaikan tugas itu, maka kebutuhan itu sudah tercukupi, sudah kifayah. Jadi gitu. Fardu kifayah. Jadi yang tadi saya sebutkan. Jadi apa itu fardunya? Butuhnya 3 guru. Butuhnya 3 guru. Sementara guru yang ada 10. Fardu kifayah. Tapi maksudnya hukum fardu wajib ini itu tetap berlaku sampai kifayah, hatal kifayah. Sampai batas cukup. Ketika kebutuhan 3 guru sudah terpenuhi dan tercukupi, nah di situ berarti sudah tidak berlaku lagi hukum wajib, berubah menjadi hukum sunnah. Jadi gitu, itu kifayah. Tapi sebelum terpenuhi, itu tetap berarti wajib tetap berlaku. Jadi dalam bidang dakwah sekarang misalnya gitu. Jadi banyak pendakwah personal maupun komunal, jamaah, kelompok, gerakan dakwah. Jadi bagi yang berpendapat, oh ini kan dakwah fardu kifayah, oke nggak masalah. Jadi gitu, tapi nggak masalah. Tapi fardu kifayah itu adalah fardu hatal kifayah, sampai cukup. Ketika memang dengan adanya yang telah menunaikan kewajiban dakwah, kebutuhan akan dakwah di lapangan sudah tercukupi, betul, hukumnya berubah tidak lagi wajib tapi menjadi sunnah. Tapi pertanyaan dalam konteks dakwah, begitu juga dalam konteks pengajaran dan pendidikan Al-Quran. Apakah dengan adanya para pendakwah
yang ada sekarang, juga dengan adanya para guru Al-Quran, ustadz-ustadz Al-Quran yang sudah menunaikan kewajibannya, apakah dengan itu kebutuhan sudah terpenuhi dan tercukupi? Semua kita akan mengatakan belum. Nah, ketika belum itu berarti fardunya masih tetap belum gugur. Itu penting untuk dipahami. Baik, jadi insya Allah seperti itu. Ini juga bisa berlaku dalam berbagai hal yang lainnya. Insya Allah. Ini gimana? Waktunya masih sudah cukup atau masih ada waktu lagi? Gimana? Masih ada waktunya, Ustaz. Berapa lagi? 10 menit. Nanti 10 sampai menit. pertanyaan. Baik, insya Allah. Saya tambah lagi satu pasal. Itu pasal ini yang ke-10. Pasal yang ke-10, yustahabbu lil muallimi ayakuna harisan ala ta'limihim. Mu'thiran dzalika ala masalih nafsihi ad-dunyawiyyati allati laysat bidaruriyah. Ini intinya itu adalah fokus totalitas dan menjadikan tugas mengajar itu adalah jadi salah satu prioritas yang menempati peringkat prioritas tertinggi. Jadi sangat dianjurkan agar pengajar itu penuh semangat. Jadi penuh semangat dalam mengajari murid-muridnya dan mengutamakan hal itu atas kepentingan pribadinya yang bukan asasi. Jadi gitu. Jadi lebih mementingkan mengajar daripada melakukan kebutuhan dan kepentingan dirinya selama itu tidak levelnya darurat. Jadi gitu. Wa yufarriq qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim min al-asbab asy-syaghilati kulliha. Jadi dan dia ini harus menyiapkan hatinya. Jadi hatinya, perhatiannya itu terfokus khusus. Jadi pada saat dengan bersama murid-muridnya untuk mengajari mereka, jadi kita atau mendengar tasmi' mereka dan seterusnya, itu dia fokus hanya untuk itu. Tidak disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Itu harus betul-betul, jangan ada hal lain yang mengganggu totalitasnya. Dan ini dalam segala hal ya. Jadi kita perlu membiasakan diri ketika kita melakukan apa saja yang memang wajib kita tunaikan, mengajar atau apapun, itu fokus. Jangan ada hal-hal yang lainnya itu yang bisa mengganggu pikirannya, mengganggu konsentrasinya, itu seperti itu. Dan khususnya untuk tugas-tugas yang spesial. Jadi yang memang tidak bisa dilakukan dengan sambil lalu. Jadi belajar, nanti untuk murid begitu. Itu kalau ingin mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya berkah, itu dia harus fokus totalitas dan menyiapkan diri betul-betul, jangan sampai terpaling perhatiannya kepada hal yang lainnya. Sehingga apapun yang mungkin akan mengganggu. Salah satu contoh pengganggu yang paling real sekarang itu adalah gadget. Jadi kita dibawa, udah, kecuali ketika dalam proses mengajar memang dia butuh, ya sudah, tapi kan harus di silent sehingga tidak ada yang akan ganggu gitu, segala macam. Jadi, tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak, udah. Jadi ya sudah, tinggalkan, kesampingkan gadget itu, apapun yang ini, karena kan meskipun tidak ada suara, tapi kan ada pesan masuk, ada mungkin barangkali miss call segala macam, itu kan tetap terganggu.
Intinya apapun yang berpotensi untuk mengganggu konsentrasi, memecah konsentrasi, mengganggu totalitas. Jadi gitu. Itu agar supaya kita bisa menunaikan tugas di sini dalam konteks mengajar Al-Qur'an. Tapi mengajar apapun yang lainnya itu juga begitu. Intinya adalah agar supaya tugas, amanat, kewajiban tertunaikan dengan sebaik-baiknya, itu totalitas dalam mempersiapkan diri, totalitas dalam melakukan tugas itu tanpa gangguan, tanpa mencabang pikiran dan perhatiannya. Jadi gitu. Nah, itu nanti yang insya Allah hasilnya akan totalitas juga. Artinya bahwa hasil baik yang sangat sangat penting sekali. Jadi insya Allah itu, lalu kemudian kalau kita dikatakan gitu, wahya katsiratun ma'rufah. Kata Imam Nawawi, faktor-faktor yang bisa mengganggu konsentrasi, jadi mengganggu fokus dan totalitas seorang guru itu banyak. Jadi gitu banyak. Dan mungkin juga berbeda-beda. Intinya adalah bagaimana seseorang itu tahu betul, sadar betul bahwa dia saat ini guru, saat sedang di majelis pengajaran pembelajaran itu, dia harus fokus, dia harus totalitas, dia harus semangat, bergairah, dan ini penting. Jadi misalnya ketika seorang guru itu di depan murid-muridnya, terus kemudian kelihatan nggak semangatnya, kelihatan nggak bergairahnya, kelihatan nggak fokusnya, itu juga ganggu proses pembelajaran, ganggu fokus dan totalitas muridnya. Kan kita katakan kan murid nanti harus totalitas, fokus, jangan jangan terpengaruh oleh apapun. Nah, ini malah gurunya yang menjadi faktor pengganggu. Jadi gegara tidak fokus, gegara mungkin tidak semangat, tidak bergairah. Jadi itu misalnya kayak gitu. Dan seterusnya, ngantuk, itu akan berpengaruh. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itu betul-betul seperti itu. Nah, begitu juga dalam melakukan dan menunaikan tugas-tugas yang lainnya. Itu betul, harus semangat, harus totalitas, harus fokus gitu. Terus kemudian mungkin sudah kita sebutkan bahwa di antara sudah kita lewati ya, kalau tidak salah, bahwa salah satu faktor yang sangat penting untuk dimiliki seorang guru itu adalah rasa kecintaan. Cinta kepada ilmu yang diajarkan, cinta kepada, tentu ini semua setelah cinta Allah ya. Ya Allah udah utama, tapi pokoknya di sini kecintaan kepada ilmu yang diajarkan, kecintaan kepada tugas mengajar. Ketiga, kecintaan kepada murid. Kalau ketiga ini tidak dimiliki guru, sulit untuk dia totalitas. Sulit untuk dia semangat. Sulit untuk dia bergairah. Jadi gitu. Sulit untuk dia optimis. Jadi ini juga dalam kita melakukan tugas apapun. Tugas apapun. Jadi ada cinta. Cinta kepada kepada mungkin materi, atau setidaknya cinta kepada tugas itu. Jadi kita tahu bahwa ini penting sekali, ini manfaat sekali. Nah itu pertama, tugas yang sedang kita kerjakan itu kita mencintainya karena ini manfaat, karena ini sangat sangat baik dan seterusnya. Terus kemudian kita cinta kepada hasilnya atau tujuannya. Terus kita cinta untuk siapa kegiatan ini kita lakukan. Contoh misalnya dalam konteks di lembaga sosial seperti kalian semuanya, apa yang dilakukan itu ini bagian dari dakwah di bidang
collecting dan juga penghimpunan dan juga penyaluran dana umat. Ini merupakan salah satu prioritas kebutuhan dalam dakwah Islam. Jadi terus kemudian dalam realitanya juga begitu. Ini adalah dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para mustahikin, para du'afa, jadi gitu, fakir, miskin, terus kemudian anak yatim. Nah, itu kita sadar itu bahwa apapun yang kita lakukan di sini itu ini adalah dakwah. Dan kita cinta dakwah. Ini adalah layanan dan kita mencintai pekerjaan melayani. Karena ini membahagiakan. Insya Allah gitu. Dan ini berkahnya luar biasa. Terus tujuannya adalah itu membantu orang-orang yang memang patut dibantu. Kebahagiaan kita ada di situ. Nah, ketika kita melakukan itu dengan semangat yang tadi itu, semangat cinta kepada pekerjaan kita, semangat kepada tugas kita, semangat kepada kewajiban yang kita tunaikan ini, kita tahu misinya, kita tahu tujuannya, dan juga cinta kepada sasaran itu, atau semangat membagi kebaikan atau membagi kebahagiaan itu, kita mencintai itu dan kita menemukan bahagia kita di situ, itu yang akan membuat seseorang akan lebih mudah untuk bisa fokus, totalitas, semangat dan bergairah. Sehingga nanti insya Allah hasilnya juga akan lebih baik, insya Allah itu. Baik, saya kira itu masih untuk poin-poin adab guru Al-Quran, itu masih tersisa 1, 2, 3, 4, 5, insya Allah. Untuk nanti kita mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dalam majelis yang akan datang, dan selanjutnya kita akan pindah ke sejumlah adab yang harus dimiliki oleh seorang murid, insya Allah. Itu silakan dilanjut kalau memang masih ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mudofar yang telah menyampaikan adab bagi pengajar Al-Quran. Ya, tadi sudah disampaikan 4 adab mulai pasal 7 sampai pasal 10. Ya. Gini, baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ini Baik. Bagaimana caranya agar menjadi seorang amil itu bisa semangat dan totalitas serta merasa memiliki dengan tugas kita. Jadi tentang amil, Ustaz. Berarti kan yang terakhir tadi saya sampaikan sudah masuk secara umum. Jadi ini ya, jadi secara umum itu apa itu? Ini kita. Jadi artinya bahwa apa itu yang tadi kita sebutkan. Jadi keyakinan kita akan baiknya, istimewanya, dan manfaatnya tugas yang kita jalankan ini. Itu penting, artinya bahwa kita harus memahami bahwa tugas kita istimewa. Tugas kita istimewa. Nah, memang begini, artinya bahwa di sini itu faktor muyul seseorang. Jadi kalau seseorang itu memang kecenderungannya, potensinya ada di situ. Jadi kan orang itu kecenderungannya macam-macam kan. Jadi gitu. Memang termasuk yang mungkin relatif sulit menumbuhkan semangat dan kemudian gairah totalitas seperti itu bagi orang yang sebetulnya passionnya bukan di situ. Bukan kok nggak bisa, cuman dia butuh mujahadah lebih. Orang yang passionnya itu ada dalam amal ibadah yang sifatnya ritual, jadi gitu, ritual begitu. Selama ini kepribadiannya juga tertutup, agak asosial gitu. Itu memang butuh perjuangan
untuk mengalahkan dirinya itu kan memang berat. Bukan karena apa, meskipun udah tahu ini istimewa, tapi memang itu bukan bidangnya. Nah, cuman kan yang jadi masalah yang harus dia pahami bahwa dia sudah dia sudah memilih kalau seperti itu. Jadi kalau yang memang itu pilihannya dan sana juga passionnya, nah di sini mungkin semakin meyakinkan dirinya bahwa bidang yang sedang kita garap ini kalau dilihat dari sudut ini bagian dari aktivitas dakwah, ini termasuk dakwah yang paling strategis. Dakwah memberikan layanan. Jadi kita semuanya tahu kan salah satu dakwah paling efektif itu adalah dakwah bil hikmah. Bukan dakwah bil hal istilahnya. Ini termasuk dakwah bil hal. Dakwah dengan cara menyentuh, dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita dengar beberapa pengalaman kawan-kawan dokter yang ditugaskan di daerah-daerah yang tidak mudah dari sisi tabiat masyarakatnya. Jadi kalau dinasihati ustadz, ya, dinasihati didalili sama kiai itu mental. Tapi sami'na wa ata'na kepada dokter. Jadi karena apa? Pendekatan layanan. Itu saya dapat cerita lebih dari satu dokter pengalaman seperti itu. Daerah ini tuh didatangi ustadz kiai mental atau nggak mudah lah paling tidak gitu. Tapi dengan modal jarum suntik dan obat kapsul itu, jadi yang biasa dilakukan itu masya Allah. Jadi sambil diberi obat gitu, sentuhan. Bu, Pak, Mas, jangan lupa ya, nanti minum obat sambil baca bismillah. Gitu. Zikir. Kalau mau sembuh supaya berkah, jaga sholatnya. Itu masya Allah. Tunduk. Semangatnya untuk itu. Nah ini, itu pahami itu. Kuatkan itu bahwa ini adalah bidang dakwah atau termasuk salah satu aktivitas yang sangat-sangat prioritas dan sangat-sangat mulia sekali. Nah, itu kuatkan itu. Insya Allah begitu, insya Allah ditambah dengan kita sadar ini amanat, ini sudah komitmen kita, insya Allah gitu. Itu khususnya kalau seseorang yang passionnya di situ, itu insya Allah lebih mudah. Tapi tadi, kalau ada yang dalam tanda kutip kesasar ya, passionnya bukan di situ, jadi jadi Allah tidak memberikan bakat dalam dirinya untuk bidang itu, nggak tahu kok kesasar ke sana, tapi ini kesasar yang baik, itu memang butuh mujahadah, bukan tidak mungkin. Jadi ya sudah, kalau memang itu sudah dia pilih, insya Allah itu tapi butuh, memang lebih butuhnya itu adalah mendobrak. Jadi orang yang memang passionnya nggak di situ, itu dia punya hijab dan tembok dalam dirinya sendiri, itu jebol dulu. Jadi gitu. Dengan berbagai bentuk keyakinan, semakin meyakinkan ke dirinya, ini adalah salah satu amal terbaik, aktivitas terbaik, dakwah terbaik yang paling prioritas, insya Allah itu. Juga dari sisi nilai pahalanya. Jadi nilai pahalanya luar biasa. Itu perlu baca ayat-ayat, hadis-hadis yang sangat istimewa. Jadi seperti ini mungkin penting ya. Jadi coba kita butuh pemotivasi. Silahkan mungkin didaki, kumpulkan ayat dan hadis tentang keutamaan dan fadilah. Agar supaya semua karyawan, semua petugas, semua pengurus, dan semua pejuang sosial ini itu berangkat dari start yang benar. Jadi
setat iman, setat ibadah, setat dakwah. Terus berharap fadilah yang luar biasa. Itu luar biasa, kumpulkan. Jadi ini bahwa banyak. Jadi artinya bahwa salah satu bentuk amal terbaik adalah memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Jadi gitu. Memudahkan orang yang kesulitan. Itu coba kumpulkan itu. Itu penting. Jadi kumpulkan, diterjemahkan, kemudian dibagi. Jadi apa itu untuk dan mungkin barangkali dibaca, saling diingatkan ketika ada forum-forum bersama gitu. Itu gantian, ayo kita baca ini buku pedoman. Salah satu buku pedoman untuk penyemangat, untuk penggairah itu penting. Jadi keutamaan dan fadilah serta keistimewaan. Jadi gitu. Ini bahwa bidang amal sosial yang sedang kita garap ini. Insya Allah itu banyak sekali, khususnya hadis-hadis ya. Jadi ada Quran juga, tapi yang paling banyak hadis-hadis yaitu itu penyemangat yang luar biasa. Insya Allah itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah pada Ustadz Mudzafar akan ya jawabannya tadi ya. Untuk semuanya berarti kita intinya harus lebih mujahadah. Kalau sudah passionnya ya insya Allah dimudahkan, tapi yang mungkin berasa belum passionnya ya tetap mujahadah, yang insya Allah nantinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke gitu. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Agung? Udah cukup. Cukup. Karena mau menjelang zuhur juga, jadi kita tutup kajian kita dan mungkin pada Ustadz Mudzafar untuk menutup dengan doa sama gitu Ustadz. Baik, insya Allah kita akhiri insya Allah majelis kita itu dengan membaca doa munajat kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan lembaga kita, untuk kebaikan keluarga kita, dan juga untuk kebaikan masyarakat kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya, menyehatkan kita semua lahir dan batin, dan semoga Allah segera mengangkat bencana wabah yang sedang melanda ini dengan kemurahan dan rahmat serta kasih sayangnya insya Allah. Untuk tujuan itu semuanya kita awali doa kita dengan baca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ambil fikih semuanya juga sudah berobat. Akhirnya agenda kita selesai. Saya sebagai pembawa acara pada ini mohon maaf atas kurang lebihnya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama bezat. Matur nuwun, Ustaz. Nuwun. Oke, matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.